Pagi itu Raka membuka laci meja riasnya, seperti biasa sikat gigi. Kelon, kunci motor tapi, jam tangan kulit yang selalu dipakai menghilang. Ia menggerniat, mengira masih menaruhnya di meja ruang tamu. Ia berkeliling rumah sebentar, memeriksa meja makan, rak buku, bahkan keranjang pakaian kotor. Tidak ada, hanya secarik kertas kecil berisi coretan belanjaan istrinya yang menempel di kulkas. Kejadian kecil. Raka membiarkannya. Tapi itu bukan pertama kali barang di rumahnya lenyap. Selama 3 minggu terakhir, hal-hal kecil sering lenyap. Dompet kecil berisi kartu langganan toko yang ia gunakan sehari-hari. Cincin perak yang dipinjamkan oleh almarhum ibunya. Kabel charger kamera yang membuatnya frustrasi saat mau merekam vlog akhir pekan. Awalnya Raka mengira lupa menaruh, lalu ia menemukan pola. Barang-barang itu selalu hilang saat hanya ada 2 orang di rumah selain dia. Maya, istrinya yang bekerja shift di klinik, dan Siti, pembantu baru yang mulai bekerja 2 bulan lalu. Siti perempuan kurus dengan rambut selalu disanggul rapi datang setiap pagi sebelum jam 7. Membersihkan ruang tamu, menyapu halaman, memasak nasi, dan menyiapkan bekal sekolah untuk keponakan Raka yang sering datang. Ia pendiam, sopan, tidak pernah mengeluh. Maya menyukai Siti karena rapi dan rajin. Tetangga memuji kelakuannya. Tapi seiring barang hilang, pikiran Raka mulai mendesak ke satu orang. Siti. Raka mencoba menahan diri. Ia tak mau menuduh tanpa bukti. Hatinya terbelah. Menuduh Siti berarti merusak keharmonisan rumah, merusak kenyamanan istrinya. Tapi terus diam juga membuat ia merasa seperti korban. Atau mungkin korban yang bodoh. Suatu sore, Raka pulang lebih awal. Rama sepi. Maya masih di klinik. Siti berada di dapur, menyusun piring. Raka menonton dari ambang pintu, mempelajari gerak-geriknya. Siti tersenyum kecil saat Raka masuk, memberikan salam yang sopan, lalu kembali bekerja. Tidak ada gerakan mencurigakan. Raka menahan napasnya. Mau bantu Pak? Tanya Siti menyalakan kompor. Aku cuma mau lihat buku yang tadi kusiapkan di rak. Jawab Raka sambil tersenyum. Ia mencoba terasa biasa, tapi matanya terus memantau. Siti mengangguk. Matanya kebiruan sedikit memerah mungkin lelah. Ia menyeka telapak tangannya ke celemek, menunduk. Tidak ada yang aneh, hanya kesunyian rumah yang menekan. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia berdiri di balik tirai kamar, menatap halaman belakang yang gelap. Di lantai atas, kamar tamu yang jarang dipakai, menyimpan sebagian barang yang tidak sering dipakai. Kotak catatan, album foto, beberapa peralatan lama. Raka teringat cincin ibunya. Ia ingat juga dompet yang hilang. Ia menyusun kemungkinan dalam pikirannya. Tetangga masuk lewat jendela, pengkuri, profesional, atau memang orang dalam. Keesokan harinya Raka menghadapi dilema. Apakah ia harus langsung menuduh Siti, atau pasang jebakan? Raka bukan orang yang suka permainan licik. Tapi semakin hari rasa curiga itu tumbuh seperti rumput liar. Ia mulai memperhatikan rinci. Siti selalu pulang sedikit lebih lambat dari jadwal. Saat jam istirahat katakanlah, ia kelihatan mengambil sayur di pasar dekat rumah atau membetulkan sesuatu di dapur tetangga. Itu tampak wajar. Tapi ada malam ketika Raka pulang larut dan melihat lampu gudang menyala. Padahal ia yakin tidak menyalakannya. Saat ia mendekat, bayangan seseorang melintas cepat dari dalam. Jantungnya berdetak. Ia memutuskan untuk bertanya pada Maya. Hati-hati tanpa menuduh. Maya, ada hal aneh belakangan ini, kata Raka saat keduanya makan malam. Maya menatapnya. Garpu berhenti di udara. Maksudmu apa? Ada yang hilang lagi? Raka menceritakan sedikit jam tangan, charger, cincin tanpa menyebut nama Siti. Ia menunggu reaksi Maya. Maya menyeringai sedikit, merapikan rambut. Kamu yakin? Nggak lupa kah? Kita semua kadang lupa. Lagian Siti sudah tinggal di sini 2 bulan, dia anak baik. Aku sering lihat dia bantu-bantu tetangga. Kadang pulang agak sore, karena bantu teman. Jangan-jangan anak tetangga ambil barang, atau kamu taruh di tempat nggak biasa, entah, kata Raka. Suaranya datar, tapi ada tenda-tenda kecil yang nggak pas. Lampu gudang menyala malam-mulam, ada jejak debu di lantai di balik lemari yang nggak biasa, dan beberapa barang yang hilang, selalu barang yang aku pegang paling sering. Maya menggenggam tangannya. Kak, kalau kamu curiga, bicarakan baik-baik. Jangan langsung tuduh. Siti ini anak baik. Dia sering menolong, kadang terlihat murung saja. Mungkin kita bicarakan pelan dengan dia. Pembicaraan itu tidak membuahkan kepastian. Raka mencoba bersabar.
Namun rasa curiga mendorongnya membuat langkah kecil. Ia mulai menyimpan barang berharga di satu tempat yang hanya ia tahu, lemari kecil di bawah tangga. Ia pikir dengan begitu, jika barang hilang lagi, pelakunya bukan sekadar lupa. Malam minggu, ketika rumah sunyi, Raka mencobai rencananya sendiri. Ia meninggalkan sebuah pin kecil benda ringan, tidak berharga di atas meja ruang tamu. Ia sengaja meletakkannya di sudut yang tidak sering dipakai, lalu pergi tidur. Keesokan harinya pin itu lenyap. Rasa marah dan kecewa campur aduk jadi satu. Raka memanggil Siti ke ruang tamu. Ia mencoba suara lembut tapi tegas. "Siti, ada hal yang ingin aku tanyakan. Beberapa barang di rumah ini hilang. Kamu lihat sesuatu yang aneh?" Siti ia menggenggam celemeknya sampai cekung. "Maaf Pak, saya tidak tahu. Saya hanya kerja Pak. Kalau ada yang hilang, saya juga kaget." Raka menatap wajahnya. Ada sesuatu di mata Siti, bukan keberanian, bukan kebohongan jelas, melainkan sesuatu yang rapuh. Ada kilatan gugup saat ia menyebut kata kaget. Raka merasa itu bisa ditafsirkan sebagai tanda bersalah, atau bisa jadi tanda takut. "Apa kamu punya hutang? Atau pernah pinjam orang?" tanya Raka perlahan, mencoba mencari alasan lain. Siti menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak Pak, saya tak pernah ambil barang Pak. Kalau saya butuh uang saya akan bilang. Saya bukan orang yang mau menyakiti keluarga ini." Maya datang membantu menenangkan suasana. Ia membela Siti, mengusap punggungnya. "Siti sudah kerja baik 2 bulan ini. Kita bicarakan ini sebagai keluarga." "Ya?" Raka menelan ludah. Tuduhan yang nyaris terlontar kini menempel di udara. Ia merasa bersalah karena menaruh curiga, tetapi rasa hilang itu tetap memukulnya setiap hari. Ia menatap Siti, lalu melihat bekas goresan kecil di pergelangan tangannya seperti baru-baru ini. Ia mencoba merobek sesuatu atau berusaha lepas dari sesuatu yang menahan. Goresan itu membuat Raka ragu lagi. Tidak ada seorang pencuri profesional yang pulang dengan bekas begitu, pikirnya. Malam menutup ini dengan Raka berdiri di ambang pintu gudang, menahan napas. Di dalam gelap, ia melihat sesuatu berkilat, mungkin kaca, mungkin logam. Ia melangkah mendekat perlahan dan menyingkap tirai kecil yang menutup satu sudut. Di sana, bukan tumpukan barang curian seperti yang ia bayangkan, melainkan sebuah kotak kain usang. Di atasnya tergeletak sebuah foto kecil, foto seorang anak perempuan dan seorang laki-laki. Senyum seadanya, tangan mereka saling merangkul. Raka memegang foto itu, jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu siapa mereka. Di balik foto itu, ada kertas kecil tertulis nama, "Untuk melindungimu, D." Tulisan itu samar, seperti ditulis terburu-buru. Raka menatap foto, lalu menatap jalan setapak yang menuju kamar Siti. Ada banyak pertanyaan yang menumpuk. Siapa D? Kenapa ada kotak tersembunyi di gudang? Siapa yang sebenarnya mengambil barang-barang itu dan untuk apa? Di ujung malam, Raka memutuskan satu hal sederhana. Sebelum menuduh siapapun, ia harus mencari jawaban sendiri. Ia tidak sengaja memilih jalan yang membuat kepercayaan rumahnya diuji. Namun hatinya berbisik sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya, bahwa kebenaran mungkin lebih rumit dari sekadar pencurian sederhana. Dengan Raka menutup kotak kain itu pelan, menyimpannya kembali, tanpa membuka isinya lebih jauh. Ia baru sadar, malam ini bukanlah malam untuk tuduhan. Ini malam untuk mengintip lebih jauh, tapi juga malam yang memberi tanda rumahnya sedang menyimpan rahasia. Pagi datang dengan udara lembab. Hujan semalam membuat daun mangga di halaman masih meneteskan sisa air. Raka duduk di meja makan dengan pikiran berat. Kotak kain di gudang dan foto misterius yang ditemukannya semalam terus menghantui benaknya. Ia ingin sekali bertanya langsung pada Siti, tapi hatinya menolak terburu-buru. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pencurian barang. Maya menyiapkan teh hangat. "Kok diam aja Kak? Biasanya kalau weekend semangat sekali, mau bersihin motor," ujarnya sambil tersenyum kecil. Raka hanya mengangguk, menatap uap yang naik dari gelas. Dalam kepalanya ia menyusun rencana. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang kotak itu tanpa membuat siapapun curiga. Hari itu, saat Maya berangkat ke klinik, Raka sengaja berkata akan bekerja dari rumah. Siti pun sibuk membersihkan ruang tamu. Gerakannya luas, penuh kebiasaan. Raka memperhatikannya dari balik laptop yang sebenarnya tidak ia nyalakan. Tatapannya tajam, mencari celah untuk memahami. Menjelang siang, Siti membawa cucian ke halaman belakang. Saat itulah Raka masuk lagi ke gudang. Kotak kain yang ia temukan semalam masih ada di sudut,
seolah menantinya. Kali ini Raka membuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa barang yang lenyap dari rumah. Jam tangan kulitnya, cincin perak ibunya, juga dompet kecil yang sempat ia kira hilang. Semua tersimpan rapi, tidak ada yang rusak. Di sampingnya ada tumpukan kertas, beberapa foto lama, surat-surat yang warnanya mulai menguning. Bahkan ada sebuah akta kelahiran. Tangan Raka bergetar saat membaca nama di akta itu. Siti, dan ayahnya sama dengan ayahku? Ia membaca ulang, memastikan tidak salah. Ayah yang sama, tapi ibu berbeda. Siti bukan sekadar pembantu yang baru mereka kenal. Ia adalah adik tirinya sendiri. Raka terduduk di lantai gudang. Kepalanya penuh tanya. Mengapa Siti datang sebagai pembantu? Bukannya mengaku sebagai keluarga? Mengapa barang-barang itu disembunyikan? Bukan dicuri untuk dijual? Suara langkah kaki membuat Raka tersentak. Ia buru-buru menutup kotak, lalu berdiri. Siti muncul di pintu gudang dengan wajah pucat, seolah tahu Raka sudah menemukan sesuatu. Pak, suaranya lirih, hampir bergetar. Kenapa masuk ke sini? Raka mencoba menahan emosi. Aku harus tahu Siti, barang-barangku ada di sini. Dan aku menemukan sesuatu lagi. Sesuatu yang menjelaskan banyak hal. Kenapa kamu sembunyikan semua ini? Mata Siti langsung berkaca-kaca. Ia menggigit bibirnya lalu menandok. Saya tidak mencuri, Pak. Saya simpan barang-barang itu karena ada orang yang mencarinya. Kalau mereka tahu barang-barang ini ada di rumah, mereka bisa mencelakai Bapak. Raka semakin bingung. Mereka? Siapa mereka? Siti menggenggam erat ujung celemeknya. Air matanya jatuh. Saya tidak bisa cerita semuanya sekarang. Tapi percayalah, saya melakukan ini untuk melindungi, bukan menyakiti. Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia ingin marah, ingin menuntut penjelasan penuh. Tapi sorot mata Siti menunjukkan sesuatu yang tulus. Ada beban besar yang ia sembunyikan. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Raka semakin menguasai. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Siti. Beberapa kali ia melihat Siti menerima telepon singkat di teras belakang dengan wajah tegang, lalu buru-buru mematikan ponsel saat ada yang lewat. Pernah juga ia melihat Siti membawa kantong plastik hitam keluar rumah malam-malam, lalu kembali dengan tangan kosong. Raka merasa seperti hidup dengan teka-teki berjalan. Suatu malam, saat ia pura-pura tidur, Raka mendengar suara langkah dari arah gudang. Ia mengintip dari sela tirai. Siti masuk ke gudang dengan membawa lilin. Wajahnya penuh cemas. Ia membuka kotak kain itu lagi, memeriksa barang-barang di dalamnya, seolah memastikan semuanya masih ada. Lalu ia dudak, menatap foto yang sama dengan yang pernah Raka temukan. Siti berbisik pelan, suara yang nyaris tak terdengar. Maaf, Kak, aku nggak punya cara lain. Raka tersiket. Kata Kak itu bukan sembarang panggilan sopan. Ada nada emosional, seperti pengakuan yang tertahan. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk berbicara langsung. Saat Maya pergi ke klinik, ia menunggu Siti selesai mengepel. Siti, ujar Raka dengan suara serius, aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Wajah Siti langsung pucat, tangannya gemetar. Ember di sampingnya hampir terguling. Pak, maksudnya apa? Aku menemukan akta kelahiran itu, kata Raka perlahan. Kita punya ayah yang sama. Kamu, adik tiriku bukan? Kenapa kamu gak pernah bilang? Air mata Siti langsung jatuh deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Saya takut, Pak. Saya takut kalau bilang, Bapak menolak saya. Saya cuma ingin dekat, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Raka terdiam. Hatinya campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga iba. Semua teka-teki mulai menemukan bentuknya. Namun, sebelum ia sempat meresapi semua itu, Siti berbisik lirih dengan wajah penuh ketakutan. Bukan hanya itu alasannya, Kak. Ada orang yang memburu saya, dan mereka tahu saya dekat dengan Bapak barang-barang yang saya sembunyikan. Itu untuk membuat mereka tidak bisa memeras atau melukai Bapak. Mereka pikir barang itu berharga. Padahal saya hanya ingin menyelamatkan keluarga ini. Raka tersiket. Apa yang semula ia kira sekadar pencurian rumah tangga, kini berubah menjadi misteri yang jauh lebih besar. Misteri yang melibatkan masa lalu keluarga dan bahaya yang tak ia pahami. Berakhir dengan Raka yang berdiri terpaku, sementara Siti menangis di hadapannya. Rahasia keluarga mulai terbuka, tapi bersama itu muncul ancaman baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah pengakuan Siti, Raka duduk lama di ruang tamu.
Lampu temaram menemani pikirannya yang kacau. Di satu sisi, hatinya masih bergetar karena baru saja tahu kalau pembantu rumahnya adalah adik tiri sendiri. Di sisi lain, muncul ancaman baru yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Siti berdiam diri di kamar tamu. Sejak menangis sore tadi, ia tak keluar lagi. Raka ingin masuk dan bertanya lebih jauh. Tapi ia tahu, Siti butuh waktu untuk tenang. Maya belum tahu apapun. Raka sengaja tidak langsung menceritakan. Takut istrinya kaget atau justru salah menilai keesokan paginya. Saat Maya berangkat kerja, Raka memutuskan untuk duduk bersama Siti. Mereka berhadapan di meja makan. Wajah Siti masih sembab, matanya bengkak, tapi ia berusaha tegar. Siti, Raka membuka percakapan dengan lembut. Aku butuh penjelasan. Siapa yang memburu kamu? Kenapa sampai harus sembunyikan barang-barang di gudang? Siti menunduk lama sebelum akhirnya berbisik. Orang-orang itu, teman lama ayah kita, Roka Turkit. Ayah, maksudmu ayahku? Juga ayah. Siti mengangguk. Dulu, sebelum ayah meninggal, dia sempat terlibat hutang besar. Ada orang-orang yang merasa ayah menipu mereka. Setelah ayah meninggal, mereka mencari gantinya. Mereka menganggap aku tahu sesuatu. Dokumen, barang berharga. Entah, aku sendiri tidak paham. Tapi mereka terus mengikuti. Saat tahu aku kerja di rumahmu, mereka mulai mendekat. Mereka pikir barang-barangmu bisa dijadikan jaminan. Raka terdiam, mencoba mencerna. Jadi, semua kehilangan barang bukan karena pencurian untuk dijual, tapi karena Siti ingin menyembunyikannya agar tidak jatuh ke tangan orang-orang itu. Tapi kenapa tidak cerita dari awal? Raka bertanya lagi. Siti menatapnya dengan mata basah. Aku takut, Kak. Takut dianggap hanya datang membawa masalah. Aku cuma ingin dekat dengan keluarga ayahku. Kalau aku bilang langsung bahwa aku adikmu, mungkin kamu menolak. Aku kira lebih baik diam sampai semuanya aman. Kata-kata itu membuat dada Raka sesak. Ia tidak tahu harus marah atau iba. Ada bagian dalam dirinya yang ingin memeluk Siti, tapi sisi lain merasa kecewa karena semua kebenaran disembunyikan begitu lama hari berganti. Siti mulai terlihat gelisah. Ia sering mengintip keluar jendela, memastikan jalan depan rumah. Beberapa kali ia bilang, ada motor asing yang berhenti agak lama di ujung gang. Raka awalnya mengira itu sekadar paranoia. Tapi suatu sore, ia sendiri melihat seorang pria berjaket hitam berdiri tidak jauh dari pagar rumah. Pura-pura merokok sambil memperhatikan. Begitu tatapan Raka bertemu dengan pria itu, orang tersebut buru-buru pergi. Raka mulai sadar, ancaman itu nyata. Malamnya, Raka memutuskan untuk berbicara serius dengan Maya. Ia menceritakan semuanya tentang barang-barang yang hilang, tentang Siti yang ternyata adik tirinya, tentang orang-orang yang sedang memburunya. Maya terkejut, sempat tidak percaya, tapi akhirnya ia menghela napas panjang. Kak, kalau benar ada yang memburu dia, kita nggak bisa diam saja. Kita harus melindungi dia keluarga, ucap Maya tegas. Kata keluarga itu membuat hati Raka menghangat. Meski dalam situasi tegang, ia tahu Maya menerima Siti, dan itu berarti beban di pundaknya sedikit berkurang. Namun, bahaya semakin nyata. 2 hari kemudian, saat Raka pulang dari membeli kebutuhan, ia menemukan pagar rumah sedikit terbuka. Ia jelas ingat menguncinya rapat sebelum berangkat. Masuk ke dalam, ia mendengar suara gaduh dari gudang. Dengan hati-hati ia melangkah, mengambil tongkat kayu dari dekat dapur. Saat pintu gudang didorong, ia melihat sosok pria asing sedang menggobrak-abrik kotak kain milik Siti. Wajahnya kasar, tatonya menyembul dari lengan. Begitu melihat Raka, pria itu langsung kabur lewat jendela gudang, meninggalkan kotak berantakan. Siti muncul dengan wajah pucat. Mereka sudah sampai sini, bisiknya lirih. Raka merasakan darahnya mendidih. Ini bukan lagi sekadar rahasia keluarga. Ini sudah ancaman nyata. Malam itu, mereka bertiga, Raka, Maya, dan Siti duduk bersama di ruang tamu. Tidak ada suara televisi, hanya ketegangan yang mengisi udara. Kita harus punya rencana, kata Raka. Kita nggak bisa cuma menunggu mereka datang lagi. Kalau benar mereka masih mengincar warisan atau hutang ayah, kita harus cari tahu apa sebenarnya yang mereka mau. Siti mengangguk pelan. Aku tahu satu orang. Dulu, sering bersama ayah. Namanya Jaya. Dia yang paling sering menagih. Kalau aku bisa ketemu dia, mungkin semuanya jelas. Tapi dia berbahaya, Kak. Maya menggenggam tangan Siti. Kamu gak sendirian sekarang. Kamu punya kami. Raka menatap kedua perempuan itu. Hatinya bergetar. Ia sadar
keluarga tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Kadang datang sebagai rahasia yang tersembunyi, kadang dalam wujud orang yang awalnya dicurigai. Namun, di balik semua itu, ancaman dari masa lalu ayah mereka semakin mendekat. Don Raka tahu, cepat atau lambat, mereka harus berhadapan dengan bayangan itu. Dengan Raka berdiri di depan jendela, menatap jalan gelap di luar, ada perasaan bahwa seseorang sedang mengawasi, meski tak terlihat. Ia mengepalkan tangan. Kalau mereka mau mengganggu keluargaku, aku tidak akan tinggal diam. Pagi itu, udara terasa berat. Sejak insiden pria asing yang masuk ke gudang, rumah Raka tidak pernah sama lagi. Maya lebih sering mengunci pintu berlapis. Siti jarang berani keluar sendirian. Raka sendiri selalu merasa waspada. Seolah setiap langkah di luar rumah ada mata yang mengawasi. Namun ketegangan itu tidak bisa dibiarkan berlarut. Raka tahu kalau mereka hanya berdiam, ancaman akan semakin dekat. Kuncinya ada pada satu nama yang disebut Siti Jaya. Hari itu, saat sarapan sederhana dengan nasi goreng buatan Maya, Raka memutuskan untuk berbicara serius. Kita nggak bisa terus sembunyi, katanya sambil meletakkan sendok. Kalau memang Jaya tahu semua cerita, aku ingin bertemu dengannya. Aku harus dengar langsung. Maya menatap khawatir. Kak, orang itu berbahaya. Kalau benar dia yang memburu Siti, bukannya lebih baik kita lapor polisi saja? Raka menggeleng pelan. Kalau kita lapor tanpa bukti jelas, mereka bisa balik menuduh kita. Lagi pula, orang-orang semacam ini licin. Polisi mungkin tidak bisa banyak bantu. Aku harus tahu dulu, apa sebenarnya yang mereka cari. Siti, yang sejak tadi hanya menunduk, akhirnya angkat bicara. Aku tahu tempat Jaya sering nongkrong, warung kopi di dekat terminal tua. Dia biasanya datang sore, duduk di pojokan, ditemani beberapa anak buahnya. Suasana meja makan langsung hening. Raka mengangguk mantap. Baik, aku akan ke sana. Tapi aku nggak mau kalian ikut, terlalu berisiko. Sore itu, Raka berangkat dengan motor tuanya. Ia mengenakan jaket hitam, mencoba tampil seperti orang biasa yang mampir ke warung kopi. Jalan menuju terminal tua terasa lengang, tapi setiap tikungan membuat jantungnya berdegup lebih keras. Warung kopi yang dimaksud Siti kecil saja, dengan kursi kayu panjang dan lampu neon yang redup. Dari jauh, Raka sudah melihat sekelompok pria duduk di pojok, tertawa keras sambil merokok. Salah satunya berbadan besar, berkepala plontos, dengan tato mencolok di leher langsung, dikenali dari cerita Siti. Dialah Jaya. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Ia memesan kopi, pura-pura tenang, lalu duduk di bangku tidak jauh dari kelompok itu. Sesekali ia melirik, memperhatikan gerak-gerik Jaya. Tak butuh lama sebelum tatapan Jaya menangkapnya. Pria itu menyipitkan mata, lalu menyeringai sinis. Ia bangkit, mendekati Raka, dan duduk di kursi seberang tanpa diundang. Kamu bukan orang sini, kata Jaya dengan suara berat. Mau apa datang ke tempatku? Raka menelan ludah. Ia tahu inilah momen penting. Aku datang bukan cari masalah. Aku cuma mau bicara soal hutang lama ayahku. Mata Jaya langsung menyala. Ia tertawa pendek, keras. Ayahmu? Ha, jadi kamu anaknya Surya? Raka mengangguk. Nama itu membuat perutnya mual. Surya ayahnya selalu ia kenal sebagai sosok sederhana, pekerja keras. Tapi di mata Jaya, nama itu jelas punya cerita lain. Jaya menepuk meja, membuat gelas kopi bergetar. Akhirnya, ketemu juga anaknya. Tahukah kamu, bapakmu itu penipu ulung. Dia pinjam uang, janji kerjasama, lalu kabur sebelum bayar. Banyak orang sengsara gara-gara dia. Dan kamu pikir, hutang itu mati bersama dia? Raka mencoba tenang. Aku nggak tahu apa-apa soal masa lalu itu. Tapi menyeret adikku Sitike dalam masalah ini bukanlah jawaban. Dia tidak salah. Jaya menyeringai, wajahnya mendekat. Anak manis itu tahu sesuatu. Ada dokumen, ada catatan yang ditinggalkan bapakmu. Itu yang kami cari. Kalau kalian mau aman, serahkan. Kalau tidak, bersiaplah. Raka menatap balik tanpa gentar, meski jantungnya berdegup keras. Kalau memang ada dokumen itu, kenapa kamu yakin ada di tangan kami? Karena sebelum mati, bisik Jaya dengan tatapan tajam, Surya bilang hanya keluarganya yang akan mewarisi. Kami sudah mencari bertahun-tahun. Dan sekarang, semuanya ada di rumahmu. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Anak buah Jaya mulai memperhatikan, suasana makin panas. Raka tahu kalau ia bertahan lebih lama, bisa berakhir buruk.
Ia segera berdiri, meninggalkan warung. Pura-pura tenang, meski di dalam hatinya kacau. Dalam perjalanan pulang, kata-kata Jaya terus bergema di kepalanya. Dokumen, catatan warisan, apakah itu yang selama ini disembunyikan ayahnya? Dan mungkinkah kotak kain di gudang hanya sebagian dari rahasia itu? Sesampainya di rumah, Raka langsung menceritakan semuanya pada Maya dan Siti. Wajah Siti semakin pucat. Ia mengaku pernah mendengar ayah mereka berbicara tentang sebuah catatan penting sebelum meninggal. Tapi ia tidak pernah tahu isinya. Kalau benar catatan itu ada di sini, kata Raka pelan, maka semua ancaman ini tidak akan berhenti sampai kita menemukannya lebih dulu. Maya menggenggam tangan Raka erat. Lalu apa langkah kita sekarang? Raka berdiri, menatap ke arah gudang. Kita harus mencari kebenaran. Mulai malam ini, kita bongkar semua peninggalan ayah. Apapun yang ia sembunyikan, kita harus menemukannya sebelum orang-orang Jaya melangkah lebih jauh. Dengan ketiganya bersiap masuk ke gudang bersama, membawa senter dan hati yang penuh waspada. Mereka tidak tahu apa yang akan ditemukan. Tapi satu hal jelas, jawaban masa lalu ayah mereka akan menentukan masa depan keluarga ini. Malam itu rumah terasa tegang. Hanya ada suara jangkrik di luar jendela dan denting jam dinding yang terdengar jelas. Raka, Maya, dan Siti berkumpul di depan pintu gudang. Senter sudah disiapkan, juga beberapa kardus kosong untuk membantu merapikan barang-barang lama. Gudang itu tidak besar, tapi penuh sesak oleh peninggalan ayah mereka. Koper usang, buku-buku tua, kursi patah, dan berbagai perabotan yang sudah lama tidak terpakai. Bau lembab menusuk hidung. Kalau benar ada sesuatu yang penting, pasti disembunyikan di sini, kata Raka sambil menyorotkan senter ke sudut-sudut gelap. Maya mencoba menenangkan suasana. Ayo, kita cari sama-sama, jangan panik. Mereka mulai menggeser barang-barang, kardus pakaian lama, tumpukan koran kuno, bahkan beberapa foto keluarga yang sudah pudar. Siti terlihat semakin gelisah. Tangannya gemetar setiap kali menyentuh barang-barang peninggalan ayah. Kamu pernah lihat sesuatu yang aneh di sini, Sit? Tanya Raka. Siti menggeleng. Aku dulu cuma tahu kotak kain itu. Selebihnya, aku nggak pernah berani bongkar. Beberapa jam berlalu, belum ada hasil. Raka mulai kesal. Apa jangan-jangan Jaya cuma menakut-nakuti kita, gumamnya. Tapi tiba-tiba Maya berseru kecil. Kak, lihat ini. Ia menunjuk lantai gudang. Ada papan kayu yang warnanya sedikit berbeda dari sekitarnya. Seolah pernah diganti atau dipaku ulang. Raka berjongkok, mengetuk papan itu. Suaranya terdengar lebih kosong dibanding lantai lain. Tanpa pikir panjang, Raka mengambil linggis kecil dan mulai mencongkel. Papan itu terangkat, memperlihatkan ruang sempit di bawah lantai. Di dalamnya ada sebuah kotak besi kecil yang sudah berkarat. Degup jantung mereka bertiga serempak, meningkat. Kotak itu terkunci, tapi Raka berhasil memaksa membukanya dengan obeng. Isinya mengejutkan. Sebuah map coklat tebal berisi dokumen, beberapa lembar surat yang dilipat, dan sebuah buku catatan bersampul hitam. Raka membuka map itu. Di dalamnya ada sertifikat tanah, surat perjanjian, dan tanda tangan ayah mereka. Namun bukan itu yang membuatnya tercekat, melainkan catatan di bagian depan. Warisan untuk anak-anakku. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir. Maya menggenggam bahu Raka erat. Mereka lalu membuka buku catatan hitam. Isinya adalah tulisan tangan ayah mereka, mencatat yuting piutang, nama-nama orang yang pernah bekerja sama, termasuk Jaya. Lihat ini, kata Raka menunjuk halaman yang ditandai. Ayah menulis kalau Jaya bukan sekadar teman, tapi juga orang yang pernah menipu dalam kerjasama. Jadi selama ini, Jaya memutarbalikkan cerita. Maya, berarti bukan ayahmu yang menipu, tapi Jaya yang memanfaatkan keadaan. Siti mengangguk, suaranya bergetar. Makanya mereka terus mencari dokumen ini, karena di dalamnya ada bukti. Kalau sampai terbongkar, nama Jaya hancur dan dia bisa dipenjara. Ketiganya saling berpandangan. Jawaban yang selama ini mereka cari akhirnya terbuka. Bukan sekadar hutang lama, melainkan kebenaran yang dikubur. Ayah mereka ingin melindungi anak-anaknya, tapi juga meninggalkan beban berat berupa rahasia. Raka menutup buku catatan itu dengan tangan gemetar. Sekarang jelas kenapa mereka terus mengincar kita. Selama dokumen ini ada di tangan kita, mereka terancam. Siti menyeka air matanya. Kak, aku menyesal tidak jujur dari awal. Kalau aku bilang
lebih cepat. Mungkin kita sudah siap menghadapi mereka. Raka menghela napas panjang, lalu menepuk bahu adiknya. Tidak ada kata terlambat. Yang penting sekarang, kita sudah tahu kebenarannya. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Dari luar terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Beberapa suara pria terdengar samar, bercampur dengan suara tawa kasar. Maya langsung panik. Kak, jangan-jangan mereka. Raka berdiri, wajahnya tegang. Ia menggenggam map coklat itu erat-erat. Kalau benar mereka datang, berarti waktunya sudah habis. Kita harus bersiap. Siti menatap kakaknya dengan penuh rasa takut, tapi juga keyakinan. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan hadapi bersama kalian. Dengan ketiganya berdiri di ruang tamu. Lampu sengaja dimatikan. Hanya cahaya bulan masuk dari jendela. Dari luar terdengar ketukan keras di pintu pagar. Diikuti suara kasar yang memanggil nama mereka. Ancaman yang selama ini mengintai, akhirnya datang, mengetuk langsung. Ketukan keras di pagar terus berulang. Suaranya tidak sopan, penuh ancaman, seakan ingin merobohkan pagar rumah. Dari balik tirai, Raka bisa melihat bayangan 3 orang pria. Salah satunya berperawakan besar dengan kepala pelontos. Tak salah lagi itu Jaya. Siti bersembunyi di belakang Raka, tubuhnya gemetar. Maya menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. Raka, aku tahu kau di dalam. Suara Jaya menggelegar. Jangan pura-pura. Buka pintanya, atau kami dobrak. Raka menarik napas panjang. Ia tahu ini saatnya. Kalau ia diam, mereka bisa nekat masuk dengan paksa. Tapi kalau ia keluar, nyawanya sendiri bisa jadi taruhannya. Apa yang mau kamu lakukan, Kak? Bisik Maya. Raka menatap map coklat di tangannya. Aku harus hadapi mereka. Kalau kita sembunyi terus, mereka tidak akan pernah berhenti. Siti mencoba menahan, suaranya bergetar. Jangan, Kak. Mereka kejam. Aku tahu bagaimana mereka memperlakukan orang. Ayah pernah cerita, mereka bisa apa saja kalau marah. Raka menatap adiknya itu, lalu menepuk bahunya. Tenang, aku tidak sendirian. Kalian ada di sini. Itu sudah cukup buatku kuat. Dengan langkah mantap, Raka keluar. Ia membuka pintu depan, lalu berdiri di teras, berhadapan langsung dengan Jaya dan 2 anak buahnya. Malam terasa semakin dingin. Jaya menyeringai. Akhirnya keluar juga. Kau anak Surya, ya? Ternyata punya nyali juga. Raka menatap tajam. Aku bukan pengecut. Kalau kau mau bicara di sini, jangan ganggu keluargaku. Jaya mendekat, menepuk-nepuk dada Raka dengan kasar. Aku tidak peduli keluargamu. Yang aku mau hanya satu, dokumen, catatan bapakmu. Serahkan, sekarang juga. Raka tidak bergeming. Aku sudah baca catatan itu. Semua isinya membongkar siapa kau sebenarnya. Ayahku bukan penipu. Justru kau yang selama ini memanfaatkan namanya. Wajah Jaya berubah tegang. Lalu ia tertawa keras untuk menutupi kegugupannya. Hahaha, dasar anak kecil. Kau pikir siapa yang akan percaya? Aku bisa buat semua orang yakin bapakmu penjahat. Kalau kau melawan, aku hancurkan rumahmu, keluargamu, adikmu itu. Mendengar ancaman itu, Siti yang sejak tadi mengintip dari balik pintu langsung keluar. Matanya berkaca-kaca, tapi ada keberanian yang muncul. Kalau mau ambil nyawa, ambil nyawaku. Tapi jangan sakiti kakakku. Jangan ganggu keluarganya. Jaya terperanjat sebentar, lalu tertawa sinis. Adik tiri, ya? Haha, pantas saja dia sembunyikanmu. Kasihan sekali. Ternyata kau anak buangan. Raka maju selangkah, wajahnya memerah menahan marah. Cukup Jaya, kau sudah kelewat batas. Ketegangan semakin memuncak. Anak buah Jaya mendekat, siap berbuat kasar. Tapi tiba-tiba, dari rumah sebelah terdengar suara keras. Pak Darto, tetangga mereka, muncul dengan beberapa warga. Rupanya sejak tadi mereka memperhatikan kegaduhan di depan rumah Raka. Ada apa ini? Seru Pak Darto dengan nada tegas. Ini rumah orang. Mau bikin ribut malam-malam. Jaya dan anak buahnya tampak gelisah. Mereka jelas tidak ingin berhadapan dengan banyak warga sekaligus. Raka segera mengambil kesempatan. Ia mengangkat map coklat tinggi-tinggi. Semua orang dengar. Di tanganku ada bukti kalau Jialah yang menipu ayahku dan banyak orang lain. Kalau aku celaka malam ini, map ini akan aku serahkan ke polisi. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka rupanya juga pernah mendengar nama Jaya dalam urusan gelap.
Situasi mulai berbalik. Wajah Jaya merah padam. Ia ingin menyerang, tapi anak buahnya menarik lengannya, memberi isyarat bahaya. Jumlah warga terlalu banyak, dan reputasinya bisa langsung runtuh kalau mereka bertindak gegabah. Dengan geram, Jaya mendekat ke pagar, menatap Raka penuh ancaman. Kau pikir ini sudah selesai? Aku akan kembali. Ingat kata-kataku, Raka. Setelah itu, ia dan anak buahnya pergi dengan motor, meninggalkan jejak suara knalpot yang memekakan telinga. Begitu mereka pergi, warga segera menghampiri Raka. Maya dan Siti keluar. Wajah mereka masih pucat tapi lega. Kami dengar semua, kata Pak Darto. Kalau betul ada bukti, sebaiknya segera lapor polisi. Jangan tunggu mereka datang lagi. Raka mengangguk. Terima kasih, Pak. Besok pagi, saya akan urus semuanya. Malam ini, saya cuma ingin pastikan keluarga saya aman. Satu persatu warga kembali ke rumah masing-masing. Malam perlahan tenang, tapi suasana di dalam rumah masih penuh adrenalin. Maya memeluk Siti erat. Kamu berani sekali keluar hadapi mereka begitu. Siti menangis di pelukan Maya. Aku cuma takut kehilangan kalian. Selama ini aku merasa sendirian, tapi malam ini aku sadar aku tidak sendiri lagi. Raka menatap keduanya, hatinya penuh rasa haru. Untuk pertama kalinya, meski bayangan ancaman masih mengintai, ia merasa keluarganya semakin kuat. Dengan Raka duduk di ruang tamu, map coklat diletakkan di meja. Ia menatapnya lama, sadar bahwa di balik tumpukan kertas itu bukan hanya rahasia ayahnya, tapi juga kunci masa depan keluarganya. Ia berbisik dalam hati, besok semua ini harus berakhir. Kebenaran harus terungkap. Pagi itu, rumah Raka terasa lebih hening daripada biasanya. Setelah semalam mereka dihadapkan pada ancaman Jaya dan anak buahnya, tidur mereka tidak nyenyak. Maya bangun dengan wajah pucat. Sementara Siti masih sesekali terbangun karena mimpi buruk. Namun Raka sudah bangkit lebih awal. Ia duduk di ruang tamu dengan map coklat di pangkuannya, menatapnya seperti sedang menimbang-nimbang beban yang begitu berat. Pagi ini aku harus ke kantor polisi, ucapnya mantap. Maya, yang baru saja menyiapkan teh hangat, menoleh. Kamu, bagaimana kalau mereka menghadang di jalan? Raka menghela napas. Justru karena itu aku harus cepat. Kalau ditunda, mereka punya lebih banyak kesempatan untuk bergerak. Siti yang duduk di sebelah Maya menunduk. Aku ikut, Kak. Aku nggak mau sembunyi lagi. Semua yang kulakukan dulu, aku harus bertanggung jawab. Raka menatap adiknya itu, lalu tersenyum tipis. Baiklah, tapi kau harus janji, tetap dekat denganku. Jangan nekat. Setelah sarapan seadanya, mereka bertiga berangkat. Raka membawa map di dalam tas selempang yang ia jaga erat-erat. Jalan menuju kantor polisi terasa panjang. Setiap kali melihat motor lewat, Siti menggenggam tangan Maya. Takut kalau itu orang Jaya. Benar saja, ketika mereka melewati sebuah gang, sebuah motor melintas pelan di belakang mereka. Raka sempat menoleh. Dua pria berhelm hitam dengan cara berkendara yang mencurigakan. Kak, mereka ngikutin kita, bisik Siti ketakutan. Raka memacu langkah lebih cepat, seolah tidak menyadari. Tapi semakin dekat ke jalan besar, motor itu justru makin menempel. Saat mereka sampai di perempatan, tiba-tiba motor itu berusaha memotong jalan mereka. Salah satu pria berteriak, "Berhenti! Serahkan tasmu!" Orang-orang di sekitar sempat terperanjat. Beberapa pedagang kaki lima menghentikan aktivitasnya. Namun sebelum Raka bisa bereaksi, Maya berteriak keras, "Tolong, rampok!" Teriakan itu langsung menarik perhatian banyak warga. Beberapa bapak-bapak yang sedang nongkrong di warung kopi langsung bangkit. Pria berhelm itu panik, buru-buru putar balik motor dan melarikan diri. Raka menahan napas lega. Untung kita tidak sendirian, ucapnya pelan. Siti masih gemetar, tapi ia mencoba tersenyum. Mereka semakin nekat. Kak, itu tandanya mereka benar-benar takut kalau rahasia mereka terbongkar. Akhirnya mereka tiba di kantor polisi. Seorang petugas menerima mereka, lalu mengantar masuk ke ruang penyidik. Raka membuka map coklat itu di atas meja. Ia menunjukkan dokumen-dokumen, sertifikat tanah, surat perjanjian, dan catatan tangan ayah mereka. Pak, semua ini membuktikan kalau ayah saya bukan penipu. Justru Jaya yang memanfaatkan nama ayah untuk menutupi perbuatannya. Jelas, Raka dengan suara mantap. Penyidik itu meneliti dokumen dengan serius. Ini bukti penting sekali. Banyak nama di dalam catatan ini. Kalau benar, bisa jadi kasus besar. Siti maju selangkah.
Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya adik tiri Raka. Selama ini saya disembunyikan karena Jaya dan orang-orangnya sering mengancam keluarga kami. Saya bisa bersaksi." Maya menambahkan, "Kami semua siap memberi keterangan. Yang kami inginkan hanya satu, kebenaran terbongkar dan nama ayah mereka dibersihkan." Penyidik mengangguk. "Baik, kami akan tindak lanjuti. Tapi kalian harus berhati-hati. Orang seperti Jaya biasanya tidak akan tinggal diam." Mereka baru saja keluar dari kantor polisi ketika sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Dari dalam, Jaya keluar dengan wajah murka. Rupanya ia sudah mendengar kabar bahwa mereka melaporkan dirinya. Raka langsung berdiri di depan Siti dan Maya, bersiap kalau Jaya menyerang. Tapi Jaya tidak mendekat. Ia hanya menunjuk Raka dari kejauhan. "Kau pikir polisi bisa melindungimu? Kau salah besar. Pertarungan ini belum selesai, Raka." Mobil itu kemudian melaju kencang meninggalkan mereka, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Malam itu, di rumah, suasana masih tegang. Namun ada secercah harapan baru. Raka duduk di meja makan bersama Maya dan Siti. Meski masih takut, mereka tahu langkah besar sudah diambil. "Ayah pasti lega kalau lihat kita berani melawan," ucap Maya dengan suara lembut. Siti menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kak, maaf aku pernah membuatmu marah karena menyembunyikan semua ini. Tapi sekarang aku janji, aku tidak akan pernah lari lagi." Raka menggenggam tangan keduanya. "Kita sudah satu keluarga. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Dengan ketiganya, duduk berdekatan. Sementara di luar jendela angin malam berhembus lembut. Meski bayangan ancaman masih mengintai, mereka tahu satu hal. Kebenaran sudah mulai menemukan jalannya, dan mereka tidak sendirian lagi.